Cita? Baik, saudara, kita masuk dalam minggu pertama bulan Juli. Seperti biasa kita melakukan perjamuan kudus. Ya, kenapa perlu perjamuan kudus? Kita ingatkan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Dan kita selalu ingatkan bahwa kita diselamatkan oleh karena kemurahan hati Tuhan saja. Dan kita diingatkan. Terus semuanya dikatakan, ya, melakukan ini menjadi peringatan akan aku, supaya kita menyadari kita orang berdosa. Itu juga sebabnya kenapa kita datang dengan warna yang dominan itu putih, menggambarkan bahwa Yesus mengatakan sekalipun dosamu merah seperti daun kesumbat, akan kujadikan putih. Bahkan di sorga nanti dikatakan semua orang berpakaian putih. Dan kenapa warna kedua yang wajib ada adalah hitam? Dosa kita begitu hitam. Dan kita ingat bahwa kita orang berdosa. Itu sebabnya baik pakaian-pakaian hamba Tuhan ketika melayani, dua warna ini harus dominan, yaitu hitam dan harus ada putihnya. Itu saudara. Jadi usahakan saudara kalau setiap hari ada perjamuan kudus, dua warna ini pakai untuk mengingatkan kita sehitam-hitamnya dosa kita, tetapi ada terang yang memutihkan kita. Itu sebagai peringatan bagi saudara, supaya boleh diperhatikan hal-hal itu untuk mengatakan kita adalah orang berdosa. Baik, saudara, kita membuka kitab kita dari kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai 12. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Mari saya undang kembali kita bangkit berdiri, perhatikan Alkitab atau kitab suci saudara. Saudara berusaha setiap ibadah itu di bawah kitab suci. Jangan lupa, kalau handphone bukan kitab suci, dia tetap handphone ya. Ya, kita baca bergantian dari ayat yang 9 saya baca. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, melakukannya, dan dia akan diselamatkan. Dan ini kisah daripada Rasul Matius. Bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Matius adalah seorang pemungut cukai. Matius itu adalah nama dari bahasa Yunani. Nama aslinya dalam bahasa Ibrani yaitu Lewi, si pemungut cukai. Itu sebabnya dalam Injil Lukas pasal 5 dan juga dalam Injil Markus pasal 2 itu disebut namanya bukan Matius tetapi Lewi. Jadi Lewi itu bahasa panggilan untuk dia sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel. Tetapi karena pada zaman itu yang menguasai budaya dunia adalah Yunani, maka orang-orang juga harus dua namanya yang artinya sama. Itu sebabnya dia dipanggil Matius, itu nama daripada bahasa Yunani. Sebagai pekerjaan bea cukai memang pekerjaan yang benar-benar membuat orang sangat kaya raya. Mereka bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu bangsa Romawi yang menjajah Israel. Mereka menguasai
Dan orang-orang ini dipakai untuk memungut sebuah pajak dari negeri jajahannya, yaitu Israel. Setorannya sudah diatur, pajak ini sekian, pajak ini sekian. Tetapi pemungut bea cukai akan menambahkan dari jumlah itu untuk bagiannya. Terserah sama dia. Dan dengan uang yang melimpah dia bisa berbuat apa saja. Itu sebabnya ketika dia bertobat, dia mengundang orang-orang lain yang sama dengan dia, bea cukai. Dan tadi katakan orang-orang berdosa. Satu kali orang Farisi berdoa, dia berkata demikian, "Ya Bapa, aku bersyukur, aku tidak seperti pemungut bea cukai itu, orang berdosa." Sementara orang bea cukai itu yang bertobat, dia ada di belakang, di pojok, dia menggetuk dadanya, "Tuhan, aku bertobat, aku orang berdosa." Kemudian yang diundang dalam Injil tadi, Matius, orang-orang berdosa diundang. Kenapa diundang? Ini orang-orang perempuan tak betul, perampok, orang-orang jahat. Dengan kalimat Matius sendiri, si penulis Alkitab ini, dia sendiri menuliskan, dia mengundang bea cukai teman-temannya yang lain, sama-sama perampok uang rakyat. Demikian juga orang-orang berdosa, perempuan-perempuan tidak benar diundang di pesta itu. Dan ketika itu juga diundang Tuhan Yesus setelah dia bertobat dan murid-muridnya sekarang. Mari kita melihat tokoh ini, dia merasa sangat berdosa, Matius. Dan dia tidak merasa tenang. Dia telah mendengar kisah Yesus yang baik, Juru Selamat. Dia rindu untuk mengenal Tuhan Yesus. Saudara, hati kita dikenal oleh Tuhan. Apa kerinduan kita, Tuhan tahu. Apalagi kerinduan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan tahu kalau memang benar ada tekad mau datang sama Tuhan. Walaupun kita sejahat apapun, Tuhan selalu menunggu. Dan dalam menurut kitab Matius ini dikatakan, ya setelah itu, setelah Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu di tempat yang lain, dia keluar. Ada satu tujuannya, untuk menjumpai seorang yang sangat berdosa, yaitu Matius. Dikatakan di rumah cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, dari pelayanan sebelumnya, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, di kantor bea cukai. Lalu ia berkata kepadanya, hanya 2 patah kata ucapannya untuk benar-benar datang sama Tuhan. Didatangi, bukan Matius yang datang ya, Yesus yang mendatangi ke kantor bea cukai. Ikutlah aku. Hanya 2 kata. Tidak ada panjang-panjang. Kita mungkin bisa mendatangi rumah orang dengan berbagai cara konseling. Begini ya Pak, ya datanglah sama Tuhan. Ikut Tuhan. Panjang lagi ilustrasinya, panjang-panjang, tak mempan. Banyak orang mengeraskan hati. Berbagai teguran Tuhan kasih, dia tidak mendengar suara di hatinya. Tetapi Matius langsung dia ikut, tidak ada alasan, tidak ada cerita bagaimana hartaku yang banyak ini, bagaimana jabatannya begitu banyaknya orang antri untuk masuk menjadi pegawai bea cukai. Banyak disogok pun mau. Tetapi dia tidak punya syarat yang lain untuk mengatakan janganlah, sayang. Dia tidak katakan demikian. Tapi apa yang dilakukan oleh Matius, dikatakan, maka berdirilah Matius. Tadinya duduk di rumah cukai, hitung ini, hitung ini, hitung ini. Dia duduk. Tetapi ketika Yesus datang, yang tadinya dia sangat rindu mengenal Yesus itu, dia merasa sangat berdosa. Dia berhubungan dengan orang yang bebas apa saja. Dan waktu dia melihat sang juru selamat berdiri di depan meja itu, langsung dia menghormatinya. Lalu dia berdiri, hanya 2 patah kata, ikutlah aku. Mungkin tatapan Tuhan Yesus begitu tajam melihatnya, menunduk dia dengan mata Tuhan Yesus. Dan dia bisa mungkin membayangkan akibat apa yang terjadi kalau tidak mau ikut Yesus yang datang menjumpai dia. Dan Matius pun merespon kalimat itu. Dia merasa sangat berdosa dan mendapat kesempatan yang sangat mulia.
Seperti itu, langsung dikunjungi oleh Yesus ke kantornya. Ikutlah aku, dan dalam ayat ini dia berkata, ya. Kemudian ketika Yesus makan, itu langkah selanjutnya. Jadi kita lihat yang pertama, saudara, kalau kita ikut Yesus, jangan ada embel-embelnya. Aku mau ikut Yesus, nanti diberkati. Aku ikut Yesus, nanti aku bahagia. Aku ikut Yesus, nanti sukses. Nanti aku dapat ini, dapat itu, dapat itu. Saudara, Matius tidak demikian. Dia tidak pikirkan harta ini nanti akan kusumbangkan. Ini tidak berguna. Dia langsung tanpa embel-embel. Mari kita kalau datang sama Tuhan, jangan katakan, aku baru mau ke gereja kalau aku udah umur sekian ya. Aku mau ke gereja kalau bapak sudah begini ya. Kalau bapak udah bertobat, baru aku mau ke gereja. Kalau mama udah betul-betul baik, baru aku mau ikut mak. Kalian semua munafik yang pergi ke gereja itu, kalian orang berdosa. Aku baru mau kalau betul-betul kalian beres. Tidak demikian Matius. Jangan saudara datang dengan satu kerinduan di hati. Aku baru sungguh-sungguh datang sama Tuhan kalau. Itu pelajaran yang pertama yang kita lihat. Jadi saudara, mari kita belajar daripada Lewi atau Matius ini, saudara. Mari kita lihat penjelasannya dalam ayat yang lain, saudara. Dalam Injil Lukas pasal 5. Ayat 27, saudara perhatikan ayat-ayat ini ya. Orang yang sama, jadi Matius itu menceritakan langsung dirinya sebagai namanya asli, ditonjolkannya dalam surat Matius tadi, dan pekerjaannya yang sangat mengerikan itu biaya cukai. Tapi penulis yang lain sangat menghormati dia. Tak usah pakai nama dia lah, pakai nama yang lain saja. Nah kita lihat rasul yang lain, Lukas gak mau bilang namanya Lewi. Nama itu terlalu, Matius tidak mau, dia langsung tuliskan nama yang lebih mulia. Kemudian ketika Yesus, ayat 27 ya, kemudian ketika Yesus pergi keluar, sudah selesai tugasnya pertama, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Jadi ini orang yang sama, yaitu Matius, si penulis kitab Matius. Sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Lukas katakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Jadi saudara, kalau mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang mengikat. Dia tidak pikirkan, aduh bagaimana ini job ini area yang basah, tidak perlu kita minta datang sendiri setoran. Tenang, bukan aku yang merampok, tapi hasil rampokan orang kita dapat bagian. Seperti itu saudara. Semua seludupan dari orang-orang berdosa, dari para pelacur diloloskan. Tetapi selanjutnya dia tinggalkan semua itu. Tempat yang empuk, yang basah. Meninggalkan segala sesuatu. Saudara, kita seringkali nggak bisa ikut Tuhan karena diikat banyak hal. Nanti saudara akan bertemu dengan Tuhan pada akhirnya. Nggak bertemu dengan manajer di mana saudara bekerja, jika saudara pada akhir hidup. Dia langsung meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Lalu mengikut dia. Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Ini poin yang selanjutnya. Mengundang Yesus ke rumahnya. Kalau ada Yesus di rumah kita, pasti dia bilang, ingat kebaktian, ikut aku. Maka diundanglah. Kenapa Yesus diundang ke rumah dia? Dia mau bersaksi
kepada teman-temannya bea cukai. Dia mau bersaksi tentang Yesus kepada teman-temannya orang berdosa. Dia memperkenalkan siapa Yesus. Dia mulai pelayanannya dengan membawa Yesus ke rumahnya dan murid-muridnya. Diperkenalkan, diajak bersaksi supaya semua orang itu boleh meninggalkan kehidupan yang lama. Dengan cara mengundang makan Yesus dan murid-muridnya. Jadi saudara, ini satu pelayanan yang kedua. Setelah dia meninggalkan pekerjaannya, jabatannya tanpa persyaratan, nanti begini. Oh, dia tidak pikirkan itu. Dan yang kedua, dia mulai pelayanan mengundang Yesus dan mengundang teman-teman yang bersaksi untuk memperkenalkan siapa itu Yesus. Ayat 29, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai, sejumlah besar ya, orang-orang penting yang dia tahu siapa yang paling nakal, yang punya posisi paling bagus, yang pemasukannya paling besar, sejumlah besar. Tidak segan-segan dia, tidak malu-malu bahwa dia sekarang pengikut Yesus. Panggil semua mereka. Dan orang-orang lain turut makan. Dalam Injil Matius, dia tidak ceritakan orang-orang lain, tapi dia ceritakan orang berdosa. Jadi Matius itu begitu jujur menceritakan. Di dalam surat Matius, dia jujur. Kalau yang lain diperhalus kalimatnya oleh rasul lain, Lukas, Markus, dia nggak cerita tentang diundang orang berdosa. Mereka sangat menghargai itu saja orang-orang lain, tapi ternyata orang-orang lain itu adalah orang-orang berdosa. Dan waktu itulah Tuhan melawat keluarga itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, boleh saudara percaya kepada Yesus, boleh saudara datang beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan mau adalah mengikut Yesus. Belum tentu kita datang beribadah itu mengikut Yesus. Bisa kita mengikuti yang lain. Memang badan di sini, ibadah di sini, tapi sebenarnya kepercayaannya, ajarannya yang diikuti yang lain, bukan Tuhan. Itu sebabnya nomor satu dimanapun saudara berada, ikut Tuhan. Tuhan yang paling besar, yaitu disebut dengan Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya mau kita katakan, aku percaya kok, aku percaya Yesus Tuhan, tapi gak pernah ibadah. Aku percaya dia bisa melakukan, ya imanku memang sama dia, tapi Tuhan mau bukan sekedar percaya. Iblis pun percaya dan gemetar, tapi tidak diselamatkan. Tuhan mau kita menjadi mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nomor satu, ada banyak tawaran yang memanggil kita untuk ikut jalan-jalan yang lain. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah dua kata ini. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Walaupun satu rumah ibadah begitu megah, walaupun hamba-hamba Tuhannya begitu luar biasa, bisa melakukan tanda heran, tapi banyak orang menjadikan orang mengikut seseorang, mengikut satu kelompok, dan sebenarnya tidak mengikut Tuhan. Tidak mengikut Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, sehebat apapun saudara, kalau saudara ikut Tuhan, pasti berubah. Kalau berubah, jadi katakan ini udahlah, begininya sifatku dari dulu. Berarti belum dirubah, belum ikut Tuhan, masih ikut dirinya sendiri. Itu dia bisa katakan, inilah sifatku yang begini, inilah cara hidupku, inilah cara pandanganku, inilah cara bicaraku, inilah gayaku. Saudara, Tuhan tidak mau, sebab Tuhan hanya katakan dua kata ini, ikutlah aku. Dan selalu kita menganggap kita ini orang berdosa. Saudara, jangan menganggap diri saudara begitu suci. Saudara harus dekati orang-orang berdosa, orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang pernah bosan berkunjung, yang pernah bosan berdoa. Ingatkan orang, ayo ikut Tuhan, ayo ikut Tuhan. Ya, ikut diri sendiri, ikut orang lain, gak pernah tenang. Ikutlah aku.
Jadi saudara, diundanglah orang-orang berdosa itu, dan kabar itu ternyata diperhatikan oleh orang Farisi, dan mereka, ya, ketiga Injil itu, Matius, Markus, Lukas, menceritakan orang-orang Farisi ahli Taurat itu geram benci sekali. Kok kami ini orang Ibrani, orang Israel yang menyembah kepada Bapa Yahweh, dikatakan hidup ini najis, ini nggak boleh, dan lain sebagainya. Kenapa mau bergaul dengan orang-orang itu? Bahkan makan seidangan. Lalu Tuhan Yesus berkata, lalu aku datang bukan untuk memanggil engkau yang merasa suci. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Amin. Sebejat apapun kita dengar panggilan Tuhan, tahun berganti tahun, jangan tunggu kesiapan buat datang, langsung aku mau ikut Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang punya inisiatif mendatangi mereka, dan Lewi buka sarana, diundang teman-teman, halo, lu kenal kau macam-macam, ayo sini dulu, makan dulu kita, ucapan syukur. Sekalian perpisahan, aku enggak lagi lah, dulu biar cukai, maafkan saya. Kalau selama ini mungkin ada perbedaan kita sangat kotor, maaf ya, aku mau tinggalkan. Mungkin juga, kau cewek cantik, dulu memang kau idolaku, enggak lagi sekarang, enggak mau lagi ya. Selesai ya, aku kenalkan yang mengubah hidupku, membuat tenang, inilah dia, Yesus Kristus. Waktu Maria didatangkan oleh malaikat Gabriel menyampai kabar baik, Maria jangan takut, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan engkau harus menamai dia Yesus. Arti Yesus dalam bahasa Yunani adalah penebus. Penebus, membuat kebaikan. Dalam bahasa Ibraninya, Yosua atau Yehosua sama dengan Yesus. Pembebas, penyelamat, penolong, itu nama Yosua. Ada orang kata demikian, anakku lahir tanggal 25 Desember, hari kelahiran Tuhan Yesus. Bisa aku bikin namanya Yesus ya? Kalau aku, itu kan Bunda Maria kita rayakan hari Natal, hendaklah engkau menamainya Yesus. Boleh enggak? Yesus sama dengan Yosua, pilih mana? Kalau masih sama Yesus, bolehlah bikin, tapi jangan tambah dengan Kristus. Nanti kalau dia satu kali ketangkap bahasa mencuri, muncul di koran, Yesus Kristus mencuri, ngerikan kesaksian. Hati-hati bikin nama, hati-hati. Jadi Yesus adalah penebus. Dia datang untuk mencari orang yang tebus, yang sudah terjual, yang terjual ke neraka. Namanya dia udah digadaikan, udah dipegadaian. Kita ini tadinya udah digadaikan, terbuang menjadi miliknya iblis. Tapi Yesus tebus, makanya dia penebus atau pembebas. Sini, aku datang dengan kasih karunia pilihan Tuhan. Lewi, kau memang jahat kali, tapi ingat aku berdiri di depanmu di kejamu. Dan suruh berdiri, langsung dia berdiri. Ikutlah aku. Lalu dia meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Dan dia mengundang banyak orang. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan berubahlah. Amin. Jangan ada yang mengikat karena ini, karena itu. Aku belum bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh. Aku belum bisa melayani sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar tinggalkan segala sesuatu. Satu kali saudara, dalam satu peperangan, Napoleon Bonaparte membawa prajuritnya untuk menyerang satu pulau. Saudara terkenal bahwa kisah Napoleon Bonaparte menakluk dunia. Prajuritnya
disuruh menyerang ke pulau itu. Dia perhatikan semua prajurit itu. Kok tiba-tiba perahu-perahu kecil mereka siapkan di tepi-tepi daripada pantai menuju ke seberang itu. Dia tanya sama tentara atau prajurit itu, kenapa perahu-perahu kecil yang siapkan di berbagai tempat, disembunyikan di semak-semak? Komandan, kalau nanti kami kalah perang, udah tahu yang barisan depan kalah, kira-kira nggak mampu, kami mau kabur, naik ke perahu, pulang. Emosi Bonaparte, ambil kumpul semua perahu-perahu, bakar, naik satu perahu ke seberang, hantam, jangan pernah balik kalau nggak menang. Saudara, mengikut Tuhan itu terus maju, tidak balik. Amin. Jangan balik. Apapun di belakang mengatakan ini, jangan balik. Itulah yang dilakukan oleh Lewi atau Matius. Dia tinggalkan semua dan tidak lagi jembatan buat kembali. Kalau kerja nelayan bisa balik. Satu kali murid-murid itu, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, pada sepi mereka. Petrus katakan sama murid-murid yang lain, aku mau menangkap ikan. Aku juga ikutlah menangkap ikan. Semua mantan nelayan pergi melaut. Boleh kembali, tapi kalau dia cukai, udah tinggalkan, nggak bisa lagi. Nggak bisa balik lagi, tinggalkan semua. Jadi, saudara, hidup itu memang memerlukan pengorbanan mau mengikut Tuhan. Satu kali ada seorang anak muda yang lagi dikejar-kejar saingannya. Dia harus menyeberangi satu got yang lumayan besar. Gimana aku bisa lepas dari serangan ini dan tidak balik lagi ke daerah musuh? Di sana tempat aku yang aman. Tapi sayang ada got besar. Duh, bagaimana ini? Got besar itu yang menghalangi gambaran mau datang sama Tuhan, yang harus kita lewati, dan di belakang kita adalah kehidupan masa lalu. Dan begitu mengancam kita. Saya mau bebas, saya harus ke seberang sana. Waktu dia mau melompat, kayak nggak sanggup ini kaki untuk nyebrang ke sana. Mundur lagi dia. Aduh, sayang sekali, mau balik lagi nggak mau lah. Tobat aku nggak mau. Gimana aku mau nyebrang? Aku mau ke sana. Begitu berulang-ulang, tapi ketika dia mau tinggalkan daerah mau menyeberang itu, dia berulang-ulang lagi. Aduh, gimana ya? Aku tidak mau balik lagi ke yang lama. Di sana tempatku. Ini bertekad, matilah. Tuhan yang tahu, tekadku mau berubah. Aku mau ke seberang ke sana. Akhirnya dia berpikir supaya tidak ulang-ulang lagi, lepaskan bajunya, lenjang dada, lempar ke seberang. Itu yang kedua, celana panjangnya dilepas, ambil dompetnya, lempar ke seberang. Semua nggak ada lagi, tinggal celana panjangnya. Saya berangkat. Musuh mau datang terus membunuh di belakang. Aduh, bagaimana ini? Mau kembali, pakaian di sana, dompet di sana, semua di sana. Tinggal cadangan. Gimana aku mau pulang lagi nih? Mau tidak mau udah diseberang semua. Aku lompat. Dan dia lompat saudara, dengan segala keberanian. Dan dia berhasil seberang. Sebab apa? Mau balik, mana pakaiannya? Gak ada lagi, bajunya gak ada, celananya gak ada, dompet gak ada. Semua gak ada lagi. Begitu kalau mengiring Tuhan. Amin. Labuhkan pikiran ke depan. Saudara, dimanapun saudara berada, kasih tekad di hati. Aku ikut Tuhan. Amin. Dari pujian kaum pria, apa dikatakan? Nomor 1 kalimatnya, jangan tukar. Karena harta, baca sekali lu,
mualaf. Ketika mulai diresmikan masjid besar daerah Panindo, beberapa mualaf diumumkan di situ. Ada yang jadi mualaf karena menikahi orang sini, orang Manado, ganteng-ganteng, karena cewek mualaf di sana. Jadi tiap dibuka ada orang kita banyak mualaf, hanya demi satu, harta. Yang kedua, cinta. Mari kita sebagai anak Tuhan tahu diri kita telah ditebus dengan harga yang tidak ada yang lebih indah daripada itu. Sekarang mari kita hidup lurus, ikut Tuhan tanpa motivasi macam-macam. Yang kedua, kita ikut Tuhan rela meninggalkan sesuatu yang mau mengikat kita. Saudara kekasih, jangan pernah kembali lagi. Yang ketiga, mari kita mau melayani Tuhan. Amin. Selalulah bersaksi kepada orang yang tidak mau datang sama Tuhan. Mau dia bapak-bapak, mau dia ibu-ibu, jangan bosan. Jangan bosan. Kita pakai sarana yang ada. Kalau ada orang yang mulai lemah, mau undur, kuatkan. Jangan mingkat. Amin. Dan gak perlu dikritik keras. Kalau mau mengkritik, langsung mata ke mata. Jadi responnya langsung kelihatan. Kalau berani, jangan main HP. Ini bahaya HP dia. Bapak Gembala kalau lagi marah, mau mengingatkan mungkin ya, udah diketik, hapus. Udah kalimat marah itu. Gini. Post dibaca-baca, nggak jadi share, hapus. Udah puas perasaan di hati. Jangan cepat share karena terlihat susah dihapus dan bisa di-share, bahaya. Bisa di-share. Hati-hati. Sekarang ini jari-jari bisa menjadi membunuh kita. Amin. Hati-hati. Bisa membunuh kita. Mencuri pun bisa melalui handphone. Menjelekkan orang pun bisa. Ketik, kirimkan ini ya. Ini nanti kau dapat ini. Sekarang ini banyak penipuan melalui handphone, melalui WA. Jadi hati-hati merespon. Karena bisa jatuh karena menjawab ketik-ketik dan ngirim ketik-ketik. Tetapi Matius tidak demikian. Dia tidak mau mengejek teman-temannya dia cukai. Dia rangkul. Woi, makan dulu kita. Halo bos, makan dulu kita. Halo cewek-cewek cantik, kau comel, kau begini, kau semua. Ayo, makan di rumahku. Dan akhirnya mereka bisa dirangkul menjadi pengikut Tuhan. Amin. Itu sebabnya setelah dia bertobat, 20 tahun setelah Yesus naik ke surga, Matius menuliskan Injil itu. Dan dia berkata jujur tentang dirinya. Matius pemungut cukai, mengundang orang-orang dia cukai, dan orang berdosa makan. Coba sekali saudara, mungkin siapa saja mungkin jemaat yang mau bertobat ya. Ceweknya yang banyak, orang nakal, mantan-mantannya panggil semua, berani. Langsung ih, kau bawa orang kayak gitu. Siapa yang berani? Mana ada berani ya? Buka kedok kita masing-masing. Mana ada yang berani? Tapi itulah Matius jujur. Dan hanya Matius yang cerita itu. Teman-temannya menghargai. Mari tulis. Orang-orang lain yang diundang katanya. Padahal yang diundang itu orang-orang jahat. Itulah kalau kita udah mau berubah. Berani bersaksi bawa jiwa. Amin. Dan mereka boleh melihat perubahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, selanjutnya adalah bahwa Matius itu orangnya sangat rendah hati. Kenapa? Di dalam Injil diceritakan saudara bagaimana Tuhan Yesus memanggil dan mengutus orang itu berdua-dua. Berdua-dua berjalan. Misalnya dikatakan
dalam Injil Matius pasal 10 ayat 2 dan 4. Coba kita lihat Injil Matius pasal 10 contohnya. Matius pasal 10. Mari versi tulisan Matius menceritakan tentang panggilan dia sangat rendah hati. Kita mulai dulu dari ayat pertama ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ada urut-urutannya dan mengutusnya ya. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Dengan roh jahat yang membuat penyakit, membuat celaka, murid itu diberi kuasa dan harus melayani. Untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Gak kuat berjalan, ngilu, jadi kuat. Gak bisa begini, menjadi bisa kuat dalam pelayan itu. Inilah nama ke-12 rasul itu. Mereka berkelompok-kelompok. Lalu disebutkan oleh Matius. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Nah, kenapa disebutnya itu? Simon itu bahasa daripada Ibrani. Petrus bahasa Yunani. Kefas itu juga bahasa Aramik atau bahasa Arab. Orang yang sama. Dituliskan nama itu sangat jelas. Petrus. Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Jadi dua-dua, Petrus, Andreas. Kemudian dikatakan Yohanes. Kemudian dikatakan saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Dua-dua ini melayani. Kemudian dikatakan Filipus dan Bartolomeus. Kelompok ini melayani, kompak dua-duanya kalau berkunjung. Kemudian dikatakan Thomas dan Matius, pemungut cukai. Jelas dikatakannya, dia tidak mau duluan namanya sebagai orang terhormat. Padahal penulis yang lain kalau saudara cek di Injil Markus dan Lukas, urutannya adalah Matius dan Thomas. Tidak ada kalimat pemungut cukai. Tetapi begitu rendah hatinya, giliran dia menulis, dia jujur pada siapa dirinya. Itu mengingat aku ini orang berdosa. Dimulai dikatakan Thomas dan Matius. Catatan, Matius mana? Pemungut cukai, orang berdosa. Tapi dalam Injil yang lain sangat menghormati saudara. Lukas dan Markus dimulai dengan mengatakan Matius dan Thomas. Bukan Thomas dan Matius. Dan seringkali kita mau disanjung menjadi orang pertama. Hati-hati. Matius setelah dia bertobat, dia tidak mau menonjol sebagai orang pertama. Dialah aku orang yang kedua, mendampingi. Aku pemungut cukai orang berdosa. Dan penulis yang lain tidak mau menyebut kata dalam Injil Lukas dan Markus. Dia tidak sebutkan Matius pemungut cukai, enggak. Hanya Matius sendiri yang tulis. Artinya apa? Dia mau jujur. Aku ini menjadi pengikut Tuhan karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara jadi orang Kristen, sungguh-sungguh pengikut Tuhan, sungguh-sungguh pengikut Tuhan karena Tuhan saja. Jangan lagi kita main-main ikut Tuhan. Boleh percaya, tapi jadi pengikut itu hal yang berbeda. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menginginkan firman Tuhan ini. Begitu susahnya Matius hidup di dalam segala yang jahat. Dia sangat susah. Dia memikirkan tentang kebebasannya. Dan yang membebaskannya adalah Yesus, si pelepas, si penebus itu datang. Dan ketika datang, semua kekalutan hidupnya itu lenyap. Karena dia telah menemukan Sang Juru Selamat. Kita akan pujian di saat hati sedang galau, sedang gundah gulana, sedang susah, kita datang kepada Yesus.
sedang pada siapa mengadu, berharap pada dunia sia-sia, berharap pada dunia sia-sia. Bisa badai ombak menderu, bisa badai ombak menderu, pada siapa berteduh, berharap pada dunia sia-sia. Menghentikan kita siang malam. Siang malam tangannya selalu terbuka, meranti setiap orang, menghampirinya. Dengar nama saudara dipanggil. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang yang menunggumu datang padanya.
tidak selalu datang 2 kali Yesus memanggil. Sekali dia panggil, nggak direspon, lewat. Dia pergi ke yang lain. Saya bersyukur Matius beruntung, dia langsung berdiri dan tinggalkan semua yang lama. Tuhan memanggil saudara dalam batin saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan apapun. Bangkit dan tinggalkan untuk melayani dia. Itu harga yang harus dibayar. Hanya refnya tadi siang malam ya, pujian nanti Bapak coba sebelum yang berdoa. Siang malam tangannya buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, inilah setiap pribadi lepas pribadi kami datang di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengaku di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus, mengakui segala perbuatan dosa, perbuatan salah kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus, bahwa kami akan bertindak dan mau bangkit di dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Bagaimana seorang Lewi yang bangkit mengaku meninggalkan setiap perbuatan daging kejahatannya Tuhan Yesus, dan dia mau mengikuti Yesus. Demikian pula lah kami sedang jemaat pada saat hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap iman kami mau bangkit Tuhan Yesus, dan mata kami hanya terarah kepada Tuhan Yesus, sehingga setiap apapun yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan Yesus, kami selalu diberkati dan diberikan kami kekuatan dalam menghadapi segala tantangan masalah yang diperhadapkan oleh dunia ini kepada kami Tuhan Yesus. Kami hanya bertaruh harap kepada-Mu ya Tuhan. Mari Engkau tuntun kami, kuatkan kami Tuhan Yesus, untuk kami mampu hadapi segala masalah yang diperhadapkan oleh dunia ini kepada kami Tuhan Yesus, supaya kami hanya berpihak kepada Tuhan Yesus, dan kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada di hati kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan Yesus boleh memotivasi kehidupan kami, boleh menguatkan kehidupan kami, untuk kami boleh semakin bangkit dan bangkit Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang sudah berlelah dalam penyampaian firman-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan Yesus, berkati di dalam pelayanannya, berkati di rumah tangganya, berkati seisi pastornya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi jawaban doa-doa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jikalau sebentar Tuhan kami akan melakukan perjamuan kudus pada saat ini Tuhan Yesus, untuk mengingatkan kami Tuhan Yesus betapa jahatnya, betapa besarnya dosa yang kami lakukan, dan Engkau yang menebus kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau yang selalu mengingatkan kami Tuhan Yesus, untuk selalu berpaling datang kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kalau Engkau yang menjadi harapan dan harapan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Baik, sebelum kita perjamuan kudus menerima tubuh dan darah Tuhan, kita ada penyerahan anak dari keluarga Bapak Albert Raja Burdamani. Mereka Selina Abigail Rajabu yang lahir 30 Mei 2024. Sebelum maju ke depan membawa anak-anak itu, kita dengar dulu firman Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Karena sebelum Tuhan Yesus berangkat dari tempat itu, tempat pelayanan saat itu, banyak orang datang bawa anak-anak kecil. Perhatikan, saudara yang punya anak kecil, bawa kepada Yesus. Itu ditulis oleh Rasul Matius yang kita baca tadi. Betapa pentingnya datang pada Yesus melalui orang tua. Walaupun ada yang menghalang-halangi, memarahi, ngapain bawa? Tetapi Matius menjelaskan arti daripada membawa anak saudara ke gereja atau kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat ini, saudara kasih, tujuannya adalah Matius berkata, lalu orang membawa anak kecil, anak-anak kecil, jadi jangan tunggu besar dia bisa nendangnya, kepada Yesus supaya, ini dia tujuannya, penyerahan anak. Sangat menyedihkan kalau ada jemaat yang pindah ke yang lain dan dibaptis dari kecil. Gak tahu firman Tuhan, menyedihkan. Sebenarnya belum bisa, belum ada pertobatan. Nomor satu, diserahkan kepada Tuhan supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Itu nomor satu. Kenapa? Di dalam tangan Tuhan itu ada berkat. Itu sebabnya kalau saudara mau diberkati, saudara harus rajin angkat tangan. Halo, amin. Kita kalau ibadah paling susah angkat tangan jemaat Iklesia. Paling susah kalau pun angkat gitu. Perlu itu, berkat itu langsung tinggi. Dan waktu kita serahkan itu berkat datang. Jadi di tangan Tuhan Yesus itu ada berkat. Dan hamba Tuhan kalau mendoakan jemaat memang tombak tangan, memberkati. Sebab ada di tangan yang berkat. Saudara mau diberkati, rajin-rajin angkat tangan. Kan di tangan berkat itu. Nah, terima berkat. Apa yang kita lihat? Ini aku mau kasih buang sama kamu, segepok. Apa? Gini aja. Dilemparkannya. Gak mungkin. Tangan kan? Demikian juga ke surga itu. Tangan angkat. Untuk meletakkan tangan. Sebab di tangan kita ada berkat. Kalau tidak ada berkat, apa yang mau kita berkati? Jadi memang kita minta berkat supaya kita bisa memberkati. Itu yang pertama, supaya meletakkan tangannya atas mereka. Dan nomor dua, yang hanya ditakkan, mendoakan. Amin. Jadi katakan dan mendoakan mereka. Tapi rupanya murid-muridnya cerewetkan. Ya, anak kecil, masih kecil, gak tahu apa-apa. Marah-marah. Terus katakan jangan, karena yang kecil-kecil gini yang punya kerajaan surga. Amin. Artinya dari kecil kalau diserahkan, bukan bilang diserahkan, anak itu apapun yang terjadi dia memiliki kerajaan. Itu poinnya. Jadi jangan tunggu gede. Kasih dulu sama Tuhan karena dia belum mengerti apa-apa. Itu firman yang menjadi pegangan bagi kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Majelis ada di belakangnya untuk mendoakan, membackup. Tolong berdiri di depan karena sekarang kita mau perjamuan kudus ya. Jadikan aku Tuhan. Kita mendoakan anak ini.
Tuhan, keluarga Bapak Raja Guguk Brodamani membawa anak mereka yang keempat, putri mereka Selina Abigail Raja Guguk. Ini pemberian Tuhan. Maka karena kemurahan Tuhan dia sehat lahir. Saya percaya Tuhan menitipkan, Tuhan memperlengkapi kebutuhan anak ini dalam tumbuh kembangnya sehat, kemampuan orang tua membesarkan. Berilah Bapak, Tuhan menyertai Selina Abigail Raja Guguk di hadapan jemaat, terlebih di hadapan Tuhan di rumah Tuhan ini. Hamba menyerahkan dan memberkati Selina Abigail Raja Guguk menjadi anak Tuhan, pemilik kerajaan Allah, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Kami berdoa dan memberkati Selina Abigail Raja Guguk di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, tua-tua sidang tetap ada di tempat karena kita mau melayani perjamuan kudus. Yang kan satu pujian, ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah.